Teman-teman semua, kami dari mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas Prodi PGSD. Nah, di sini kami akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan kemampuan berbicara siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui metode bercerita. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami, dimulai dari teman saya. Kenalkan, nama saya Stefani Batubara. Nama saya Riki Mani. Nama saya Hermina Cimaskulismane. Dan nama saya Selin Dolores Tambunan. Teman-teman, sebelum teman-teman menyaksikan video penelitian tindakan kelas, teman-teman harus mengerti apa itu PTK. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh guru atau pendidik di dalam kelas untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui tindakan nyata yang dilakukan secara sistematis dan reflektif. Manfaat PTK yang pertama bagi guru yaitu membantu guru dalam menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan profesionalisme guru dalam mengajar. Ketiga, mendorong guru untuk selalu melakukan inovasi dalam pembelajaran. Yang kedua, bagi siswa. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar. Yang kedua, membantu siswa memahami materi dengan baik melalui strategi yang lebih efektif. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif. Yang ketiga, bagi sekolah. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan citra sekolah. Yang kedua, membantu sekolah dalam pengambilan kebijakan berbasis data yang diperoleh dari PTK. Tujuan PTK. PTK memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. PTK membantu guru menemukan metode pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Yang kedua, memecahkan masalah pembelajaran. PTK membantu guru mengatasi kendala yang dihadapi oleh proses pembelajaran, baik dari segi mengajar, pemahaman siswa, maupun lingkungan belajar. Tujuan PTK. PTK memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. PTK membantu guru menemukan metode pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Yang kedua, memecahkan masalah pembelajaran. PTK membantu guru mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran, baik dari segi metode pengajaran, memahami siswa, dan maupun lingkungan belajar. Yang ketiga, meningkatkan kinerja guru. Dengan melakukan PTK, guru lebih efektif terhadap metode mengajarnya sehingga dapat terus berkembang secara profesional. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar siswa. PTK berorientasi pada meningkatkan hasil belajar siswa dengan menciptakan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Menyusun instrumen PTK. Langkah pertama, menentukan tujuan penelitian. Apa yang ingin dicapai dalam PTK itu? Tujuan ini akan menentukan jenis data yang dibutuhkan. Yang kedua, menentukan variabel penelitian. Variabel adalah faktor yang akan diteliti. Contoh, metode pembelajaran, sikap siswa, dan hasil belajar. Yang ketiga, menentukan jenis instrumen. Pilih instrumen yang sesuai untuk mengumpulkan data tentang variabel yang diteliti. Perbedaan penelitian tindakan kelas dengan penelitian eksperimen. PTK meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran di kelas, sedangkan penelitian eksperimen yaitu menguji hipotesis dan hubungan sebab akibat antar variabel. Yang kedua, PTK berfokus pada perbaikan dan pengembangan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam kelas, sedangkan penelitian eksperimen berfokus pada pengujian teori atau pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap hasil yang diukur. Selanjutnya, perbedaan PTK dan penelitian deskriptif. PTK adalah penelitian yang bertujuan untuk mengatasi masalah pembelajaran, sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui atau mendeskripsi sesuatu. PTK bertujuan untuk mengatasi masalah pembelajaran, sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui atau mendeks sesuatu. Selanjutnya, perbedaan PTK dengan penelitian kualitatif. Yang pertama, PTK tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran dalam konteks pendidikan terutama dalam kelas. Sedangkan penelitian kualitatif itu tujuan utamanya adalah untuk mendalami dan memahami fenomena atau masalah sosial.
budaya, atau perilaku yang terjadi di lapangan dengan cara yang lebih komprehensif. PTK lebih berfokus pada perbaikan praktik pembelajaran di kelas dan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan penelitian kualitatif adalah lebih berfokus pada pemahaman fenomena sosial atau yang lebih luas tanpa keterlibatan langsung dalam tindakan. Perbedaan PTK dan penelitian kuantitatif. Yang pertama, tujuan. PTK meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, sedangkan kualitatif adalah menguji hubungan variabel, menguji teori, dan melakukan generalisasi metodologi. PTK yaitu penelitian kualitatif tetapi data yang dikumpulkan, sedangkan kualitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis. Menyusun sistematika dan teknik penulisan PTK. Dalam menyusun sistematika PTK ini yang meliputi yang pertama judul, kedua lembar pengesahan, ketiga surat pernyataan, keempat kata pengantar, kelima daftar isi, tabel, grafik, dan lampiran, keenam abstrak atau ringkasan cerita, ketujuh bab 1 yaitu pendahuluan yang isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Bab kedua kajian pustaka yang isinya teori dan penelitian relevan. Bab ketiga metodologi yang isinya desain, subjek, teknik pengumpulan data, dan prosedur. Bab keempat hasil dan pembahasan yang isinya data, analisis, pembahasan. Bab kelima isinya kesimpulan dan saran. Selanjutnya daftar pustaka dan lampiran. Teknik penulisan mengikuti aturan formal seperti kertas A4, font size New Roman, ukuran 12 spasi 1,5, margin tertentu serta bahasa baku dan IGB. Mengolah dan menganalisis data dalam PTK. Dalam mengolah dan menganalisis data dalam PTK ini, data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi diolah dengan teknik deskriptif, kualitatif, atau kuantitatif sesuai kebutuhan. Analisis dilakukan per siklus untuk melihat perubahan dan dampak tindakan menggunakan tabel, grafik, dan narasi sistematis untuk menjelaskan hasil dan refleksi tindakan. Mengidentifikasi masalah dalam PTK. Dalam mengidentifikasi masalah dalam PTK ini, identifikasi masalah dilakukan dengan mengamati kondisi nyata di kelas, mengumpulkan data awal, dan mendeskripsikan kesenjangan atau hambatan dalam proses pembelajaran yang ingin diperbaiki. Rumusan masalah harus jelas, spesifik, dan relevan dengan konteks pembelajaran. Selanjutnya langkah-langkah PTK. Langkah-langkah terdiri dari identifikasi dan rumusan masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan pengumpulan data, refleksi dan evaluasi hasil yang siklus jika diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan. Macam-macam model PTK. Yang pertama model Kotler-Lewin, yang kedua model Cohen, ketiga model George Eliot, yang keempat model MC Kernan, yang terakhir model Hopkins. Selanjutnya itu siklus PTK. Siklus PTK yang pertama perencanaan atau planning. Artinya menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan termasuk penyusunan RPP, instrumen penilaian, dan materi pembelajaran. Yang kedua pelaksanaan atau acting, yang artinya melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga pengamatan atau observing, yang dimana mengamati dan mencatat proses serta hasil pelaksanaan tindakan untuk mengetahui keberhasilan dan masalah yang muncul. Yang terakhir refleksi atau reflecting, yang artinya mengevaluasi hasil pengamatan untuk menentukan langkah perbaikan selanjutnya. Selamat pagi semua. Apa kabarnya? Sehat semua kan? Sehat. Udah sarapan semuanya? Belum. Tapi ada 7 kebiasaan anak Indonesia. Oh, kalau yang puasa olahraga. Terus, siapa di Miss mau tanya, siapa di sini yang pernah dengar cerita atau orang tuanya pernah berdongeng sebelum hari itu? Pernah. Cerita apa orang tua kalian? Hantu. Miss yang tanya cerita dongeng. Benar nggak mamanya sebelum tidur? Selain itu, jangan sabar, coba kakak, sepatu merah kakak, jalan jauh. Ada lagi? Siapa yang suka mendengarkan cerita? Mau dengar cerita?
kita isi dulu yang 1 sampai 5. Setelah nanti kita selesai nonton, kita isi lanjut yang di sampingnya. Oke, paham? Kita isi sama-sama ya, mana kalau ada yang nggak ngerti, oke? Yang pertama itu ada soalnya, apakah kamu pernah mendengar cerita rakyat sebelumnya? Kalau pernah, checklist ya. Kalau tidak, checklist tidak, oke? Lanjut ke nomor 2, apakah kamu suka mendengarkan cerita dari guru atau orang tua? Biasa saja. Ya udah, kalau biasa saja, checklist yang biasa saja. Lalu yang ketiga, apakah kamu bisa menceritakan kembali cerita yang kamu dengar? Bisa dengan sedikit bantu? Dengar ya, jawabannya nggak harus sama dengan teman, sesuai kemampuannya masing-masing ya. Lanjut nomor 4, apakah kamu suka bercerita di depan teman? Pasti nggak mungkin semuanya suka. Jadi sesuai dengan yang kamu alami, oke? Lalu yang kelima, apakah kamu merasa percaya diri saat bercerita? Checklist ya, sesuai dengan kenyataannya. Oke, udah semua 1 sampai 5. Jadi nanti ditampilkan cerita dalam bentuk video, diperhatikan bagus-bagus ya. Mana tahu nanti setelah mendengarkan cerita, kalian jadi percaya diri cerita di depan. Oke? Buat nih. Telaga Sarangan atau Telaga Naga. Telaga Sarangan adalah sebuah danau vulkanik yang terletak di lereng Gunung Lawu, Magetan, Jawa Timur. Telaga ini menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup terkenal di wilayah Magetan dan sekitarnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Ki Jalilung dan Nyi Jalilung. Mereka hidup sederhana dan bahagia di sebuah pondok kecil pada sebuah tepian hutan di lereng Gunung Lawu nan sejuk. Sehari-hari, Ki Jalilung bercocok tanam jagung di sebuah ladang. Ki Jalilung merasa bahagia karena tanaman jagungnya tumbuh subur. Nih, hari ini aku akan ke ladang untuk menyiangi pohon-pohon yang menutupi tanaman. Ya Ki, hati-hati di ladang. Jangan pulang terlalu sore. Ki Jalilung selalu bekerja dengan giat merawat ladang. Tiba-tiba, Ki Jalilung melihat sebuah telur berwarna putih keemasan yang sangat besar hidup di dasar telaga. Sarangan adalah istilah masyarakat sekitar untuk menyebut naga. Jadi, Telaga Sarangan bisa disebut juga dengan nama Telaga Naga. Udah ditonton semua kan? Kali Miss mau tanya loh. Menurut kalian, kalau masuk nggak gitu? Ingat nggak apa yang tadi dilihat, yang didengarkan, ingat atau enggak? Jadi Miss, tahu siapa loh yang bisa menceritakan ulang cerita yang tadi? Kak Reju sama kakak Kaisa. Nah, tapi satu-satu ceritanya ya di sini, Kak. Siapa yang pertama? Siapa dulu? Nggak boleh lah.
kuku yang tajam-tajam. Habis itu dia berubah menjadi naga dan begitulah istrinya. Oke, lanjut Kakak Vika. Pada suatu hari ada yang di Jawa Timur. Di sana ada suami istri dan mereka tinggal di pondok kecil. Pada suatu hari suami sedang pergi ke ladang. Dia sangat rajin membersihkan ladangnya. Namun tiba-tiba dia melihat sebuah ular sangat besar. Dia membawa pulang. Dia tahu kalau istrinya tahu itu ular apa. Dan dia pulang dan sampai di rumah dia menyuruh istrinya memasak telur. Mereka merebus telur itu dan memakannya. Lalu suami kembali lagi ke ladangnya dan dia merasa tubuhnya kepanasan dan dia menemukan sungai kecil dan dia minum airnya. Namun tiba-tiba tangannya berubah menjadi tangan naga dan tiba-tiba dia menjadi naga. Dia berenang di sungai itu. Begitulah juga istrinya. Mereka berenang-berenang membuat telaga itu menjadi telaga besar. Dan telaga itu disebut sarangan atau telaga naga. Terima kasih teman. Terima kasih teman-teman. Udah? Setelah tadi mendengarkan teman-teman ceritakan ulang, di sini kan lihat angkat kertasnya. Lalu yang di sebelah kanan ada soal 1 sampai 5 kan? Biar Miss bacakan, kita isi sama-sama, oke? Yang pertama itu apakah kamu suka cerita rakyat yang baru saja kamu dengar? Suka sekali. Lalu yang kedua nih. Apakah kamu bisa menceritakan kembali isi cerita dengan kata-kata sendiri? Ya, bisa dengan mudah kayak Kaisa dan Vika tadi kan, dia mengulang apa yang sudah didengarkan dan dilihat. Lalu yang ketiga, apakah kamu merasa lebih percaya diri setelah mendengar cerita rakyat? Ya, jadi kalau misalnya kita sudah mendengarkan cerita, lalu kita bisa menceritakannya kembali, kita harus percaya diri. Nggak boleh grogi-grogi, oke? Lanjut nih. Yang keempat, apakah kamu ingin mendengarkan cerita rakyat lagi di lain waktu? Ya. Lalu yang kelima, apakah cerita rakyat membantu kamu berbicara lebih lancar? Sudah? Sampai di sini kita untuk hari ini ya. Di rumah, sering-sering kalau dikasih mamanya HP, jangan buka TikTok, jangan buka YouTube boleh, tapi dengarkan cerita-cerita yang bermanfaat. Lalu setelah mendengarkan cerita, usahakan kamu ingat, lalu nanti kan kalau main-main sama teman kan, aku tadi nonton ini, tadi aku dengar cerita ini, ceritakan lagi sama temannya. Biar apa? Biar kamu masih pandai berbicara, terus makin percaya diri.